Perkenalkan, nama saya Ani Putudita Mayu Pertiwi dengan NIM 2006091032 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan mekanisme persalinan normal. Tulang panggul. Tulang panggul terdiri atas bagian yang lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligamen, dan bagian keras yang dibentuk oleh tulang-tulang. Pertama ada pelvis mayor atau panggul besar. Panggul besar dibentuk oleh 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 tulang pangkal paha. 2 tulang pangkal paha atau yang disebut dengan os coxae terdiri dari 3 buah tulang. Yang pertama ada tulang usus. Tulang usus merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul yang disebut dengan os ilium. Selanjutnya ada ujung depan crista iliaca yang menonjol disebut spina iliaca anterior superior. Kedua ada tulang duduk atau yang disebut dengan os ischium. Terdapat di sebelah bawah usus, pinggir belakang menonjol disebut dengan spina ischiadica. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Yang ketiga ada tulang kemaluan atau os pubis. Os pubis terdapat di sebelah bawah depan tulang usus. Dengan tulang duduk dibatasi foramen oberatum. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus atau ramus superior osis pubis. Selanjutnya ada tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang terletak di antara kedua tulang pangkal paha. Bagian atas sakrum yang menonjol disebut promontorium. Tulang ini berbentuk segitiga dengan lebar di bagian atas dan mengecil di bagian bawahnya. Terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Selanjutnya ada tulang tungkai atau os coccygeus. Berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah yang bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungkai dapat terdorong ke belakang hingga 1-2 cm hingga memperluas jalan lahir. Kedua ada pelvis minor atau panggul kecil. Panggul kecil dalam ilmu kebidanan mempunyai arti penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Panggul kecil dibentuk oleh 4 buah bidang, yaitu yang pertama ada pintu atas panggul atau PAP. PAP dibentuk oleh promontorium. Yang kedua ada sayap os sacrum. Yang selanjutnya ada linea terminalis. Linea terminalis kanan dan kiri. Yang keempat ada ramus superior osis pubis kanan dan kiri. Dan yang kelima ada pinggir atas simfisis pubis. Pintu tengah panggul atau PTP. PTP dibentuk oleh 2 buah bidang, yaitu bidang yang pertama bidang luas panggul. Bidang luas panggul dibentuk oleh pertengahan simfisis melewati acetabulum menuju pertemuan os sacrum 2 dan 3. Yang kedua ada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibentuk oleh tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischiadica dan memotong os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Pintu bawah panggul atau PAP. Pintu bawah panggul bukanlah merupakan satu bidang tetapi terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama. Segitiga depan dasar tuber osis ischiadicum dengan dibatasi arcus pubis, sedangkan segitiga belakang dasarnya tuber osis ischiadica dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal. Persalinan normal adalah peristiwa lahirnya bayi cukup bulan atau aterem serta plasenta pervaginam tanpa komplikasi. Mekanisme persalinan normal ada 7. Yang pertama itu ada engagement, yang kedua descent, yang ketiga flexion, yang keempat ada internal rotation, yang kelima extension, yang keenam external rotation, dan yang terakhir ada expulsion. Pertama itu ada engagement, di mana engagement terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin telah memasuki rongga panggul. Sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir disebut synclitus. Kepala janin mendekat ke arah promotorium sehingga os parietalis lebih rendah. Ancyclitamus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Kedua ada descent, yaitu terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu yang pertama ada tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin akibat kontraksi, dan sumbu jalan lahir. Yang ketiga ada flexion, yaitu segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal fleksi terjadi dan dagu mendekat ke arah dada janin. Keempat ada internal rotation atau putar faksi dalam, dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica atau HG3. Saat kontraksi, kepala janin mengarah ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Kelima ada extension, yaitu saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Occiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, lalu kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir. 6 ada external rotation, yaitu putar faksi luar. Terjadi ketika kepala lahir dengan occiput anterior, bahu memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior spanggul. Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Ada expulsion, yaitu setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Sekian dari video saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf.